Tuan Putri nanti akan menyelesaikan permasalahan saya. Permasalahan. Iya. Saya tidak ada masalah ketika kalian datang kemari bukan untuk melamar saya. Anggap saja ini sebagai bentuk untuk menyambung tali silaturahmi. Karena bagaimanapun juga kerajaan itu butuh banyak relasi, butuh banyak sahabat dari berbagai kalangan, termasuk kalangan manusia seperti kalian. Kau mengatakan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Apa masalah kalian? Lalu ada hubungan apa antara masalah yang kalian hadapi dengan saya? Kenapa kalian datang ke sini untuk menemui saya? Jadi seperti ini Tuan Putri. Apakah jenengan kenal dengan sosok makhluk yang bernama Kolokati? Kolokati. Benar. Ya, saya mengenalnya. Saya beberapa kali, bahkan mungkin dia yang paling sering ketimbang pangeran-pangeran lain yang pernah datang kemari. Kolokati lah yang sering datang berkunjung ke kerajaan kami. Tetapi saya tidak pernah mau menemuinya. Alasannya kenapa Tuan Putri? Banyak alasan manusia. Setiap pangeran yang datang ataupun setiap pendekar yang datang kemari, saya sudah mengetahuinya terlebih dahulu bagaimana dia di luar. Kelakuannya. Betul sekali, termasuk Kolokati. Saya sudah mengetahui banyak perihal tentang Kolokati. Saya mendengar berita tentang Kolokati memang agak kurang mengenakan. Banyak kejahatan-kejahatan yang memang dibuat oleh dia. Nah, jika Tuan Putri sudah mengetahui hal itu, saya gamblang dan enak menjelaskannya Tuan Putri. Seperti ini Tuan Putri. Ya. Saya ini sedang punya masalah dengan Kolokati. Di mana Kolokati menyakiti saudara, teman, bangsa manusia. Lalu Saya tidak tinggal diam mengenai kejadian ini Tuan Putri. Ya. Jika tidak ada yang menyelesaikan, lalu kita menunggu siapa? Sebelum Kolokati semakin menjadi-jadi berbuat kejahatan terhadap bangsa manusia. Dari hal itu, akhirnya saya berpikir bagaimana cara menghentikan kejahatannya Kolokati. Saya tidak ada henti-hentinya untuk berdoa Tuan Putri. Dan alhamdulillah, entah itu dari mana, yang saya pasti itu mungkin utusan dari Gusti Allah untuk menemui saya. Dia sosok makhluk, tidak mau menyebutkan namanya, hanya ingin disebut sebagai julukan Bulan. Bulan itu di agama kami mereka yang tidak ingin disebutkan namanya, untuk menggantikan nama hamba Allah lah. hamba Allah. Beliau bercerita mengenai kelemahan-kelemahan Kolokati yang dimana nanti bisa saya pakai ketika untuk mengalahkan Kolokati. Karena sebentar lagi juga ada sayembara. Siapapun yang mengalahkan Kolokati, Kolokati akan menghentikan apa yang akan dilakukan kejahatannya. Nah, dari hal itu saya mendengar Kolokati itu sangat mencintai Tuan Putri Sri Saketi. Jangankan untuk bertemu dengan jenengan, bau aroma wewangiannya jenengan saja, Kolokati sudah mabuk kepayang cintanya Tuan Putri. Nah, saya berharap jika Tuan Putri nanti mengizinkan, saya itu mau meminta sedikit wewangian dari Tuan Putri untuk saya gunakan dalam hal kebaikan untuk mengalahkan kejahatannya si Kolokati. Seperti itu Tuan Putri.
Berarti kedatangan kalian kemari untuk menyelesaikan masalah dengan kolokati, dengan cara kalian meminta minyak wangi yang sering dipakai oleh saya. Ya, agar ketika nanti dihadapkan dengan sayembara, kolokati itu tidak fokus karena terbayang-bayang dengan bau pewangian yang dipakai oleh Tuan Putri Sri Saketi. Itu kalau diperbolehkan. Ya kalau tidak pun nggak masalah, yang penting di sini Untuk ya, apa? nyambung silaturahmi. Untuk masalah minyak wangi yang saya gunakan, saya rasa itu barang pribadi manusia. Saya tidak bisa menyerahkan begitu saja ataupun memberikan begitu saja barang yang menjadi barang pribadi saya, karena mungkin itu menyangkut keamanan dari saya sendiri ataupun dari keluarga kerajaan yang lain. Karena bagaimanapun juga minyak wangi itu di kerajaan adalah simbol, dan setiap putri dari kerajaan lain manapun pasti memiliki minyak wangi dengan ciri khas bau yang berbeda-beda. Seperti itu manusia. Ya udah nggak apa-apa Tuan Putri, jika memang itu adalah privasi atau rahasia, ya hitung-hitung saya silaturahmi lah ke sini. Ya. Saya pun senang dengan kehadiran kalian. Saya belum pernah sama sekali berbicara dengan manusia seperti kalian. Sebelum-sebelumnya adalah pangeran-pangeran yang masih satu bangsa dengan saya. Tetapi saya tidak bisa menerima mereka. Alasannya kenapa Tuan Putri? Saya sebenarnya pengen bertanya, jenengan Tuan Putri Sri Saketi itu sampai kondang banget, tidak mau dilamar sama siapapun, sedangkan mereka yang melamar saja udah dari golongan ningrat semua. Ya. Ya, alasan yang paling jenengan pegang itu selama ini itu apa Tuan Putri? Saya tahu setiap mereka yang datang untuk bertemu dengan saya, pasti mereka dari kerajaan, dia seorang pangeran, atau mungkin dari seorang pendekar, dan memiliki tahta, pangkat, dan kesaktian yang luar biasa. Tapi bukan itu yang saya harapkan ataupun yang saya pentingkan di kriteria saya untuk memilih pasangan. Dan ada satu alasan besar yang membuat saya menolak mereka semua. Apa itu Tuan Putri? Saya memiliki seorang kakak perempuan. Dia belum menikah. Ini masalah adab manusia. Saya tidak mungkin sebagai seorang adik mendahului kakak saya dalam hal menikah. Karena itu suatu adab yang harus saya pegang teguh. Silakan duduk. Nah, alasannya kakaknya Tuan Putri tidak menikah itu apa sebenarnya? Sebenarnya ini tidak patut untuk saya ceritakan. Siapa tahu Tuan Putri bercerita, saya sih bisa sedikit membantu. Mungkin saya akan sedikit saja menceritakan kepada kalian. Intinya, kakak saya ini sekarang dengan kondisi yang tidak normal manusia. Normal. Tidak normal. Dia memiliki penyakit yang saya rasa sulit sekali untuk disembuhkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang dari pihak kerajaan, dari tabib kerajaan, bahkan tabib dari luar yang sudah tersohor pun, mereka semua angkat tangan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh kakak saya. Sebenarnya secara dilihat,
penyakitnya biasa-biasa saja. Yang membuat heran saya dan keluarga di kerajaan, kenapa penyakit itu yang harusnya mudah untuk disembuhkan, itu sangat sulit disembuhkan. Yang kedua, bukan hanya penyakit itu menggerogoti fisiknya, tetapi pikirannya pun ikut tergerogoti. Sakitnya model apa itu Tuan Putri Sri Saketi? Dia terkena penyakit gatal. Di sekujur tubuhnya itu diserang oleh gatal-gatal. Dan setiap benjolan yang ada di tubuhnya itu pasti mengeluarkan darah. Saya pun bingung harus meminta bantuan kepada siapa, harus mencari tabib kemana lagi untuk menyembuhkan penyakit dari kakak saya. Nah, sedangkan Tuan Raja sendiri bagaimana? Ayah saya, dia seorang raja. Banyak tamu penting yang datang ke kerajaan, sehingga kakak saya ditempatkan di bawah. Bukan bermaksud untuk mengasingkan kakak saya, tetapi memang kakak saya yang minta sebelum penyakitnya parah seperti ini. Apa Dia yang mengeluarkan meminta, benar. Oh, Bau busuk keluar dari setiap luka yang ada di tubuhnya. Gimana Mas? Dia sekarang berada di bawah. seperti ini Tuan Putri. Jika jenengan berkenan, temukan saya dengan kakaknya jenengan. Bukan bermaksud untuk kurang ajar Tuan Putri. Ya siapa tahu saya tahu obatnya. Kebetulan saya sedikit belajar mengenai sebuah pengobatan. Tidak bermaksud untuk merendahkan manusia, tetapi saya ragu bahwa dirimu bisa mengobati penyakit yang sedang menjangkit tubuh dari kakak saya. Tetapi dari berbagai bangsa kami hadirkan tabib yang sudah terbiasa dengan penyakit-penyakit yang hampir serupa, bahkan banyak yang lebih parah. Itu mereka tidak ada yang berhasil untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh kakak saya. Apakah Tuan Putri tidak pernah mendengarkan sebuah kisah? Kisah apa yang kau maksud manusia? Di mana kisah ketika semua para penjuru pengobatan berusaha mati-matian untuk mengobati salah satu makhluk dan tidak kunjung sembuh juga. Dan tiba-tiba ada orang gila yang tidak sengaja hanya melemparkan air ke tubuhnya, justru sembuh. Bahwasanya di sini yang penting kan memang Gusti Allah Tuhan menciptakan penyakit beserta obatnya. Namun menemukan obat itu melalui sebuah perantara apa dulu ini? Apakah cuma gara-gara sederhana atau memang harus secara berat? Nah, ketika usahanya Tuan Putri sudah maksimal, udah sepenuhnya mencari pengobatan, tiba-tiba saya yang tidak berguna ini bisa, ya kita tidak ada salahnya untuk mencoba. Apakah yang kau bicarakan ini adalah tentang keajaiban? Saya adalah salah satu pelaku yang mempercayai sebuah kebesaran Tuhan. Semakin saya mempercayai kebesaran Tuhan, semakin keajaiban itu selalu datang kepada diri saya. Buktinya apa Tuan Putri? Tuan Putri tidak mengenal saya, tapi Tuan Putri bisa berbicara panjang lebar dengan saya.
kalau dibicara mengenai tahta jauh Tuan Putri. Saya hanya seorang anak petani, ingusan yang tidak jelas berasal dari mana. Beda kastanya dengan Tuan Putri yang biasa hidup di kerajaan mentereng, sebuah gelimpangan harta mewah. Tapi Tuan Putri mau bahkan berduduk bercakap seperti kawan sudah kenal lama. Saya pun heran ketika kedatangan kalian pertama kali ke sini. Saya langsung tertarik pada kalian. Seperti saya selalu terbayang-bayang dengan kalian. Saya tahu waktu kemarin kalian datang kemari, saya mengetahuinya. Saya pun melihat dari atas. Waktu itu juga saya langsung ingin berbicara dengan kalian, tetapi Paman Wildana belum mengizinkan kalian masuk. Dan alangkah ajaibnya, kalian datang kembali untuk menemui saya. Nah, dari kejadian itu, harusnya Tuan Putri itu bertanya kepada diri Tuan Putri sendiri. Sebenarnya siapa yang mengetuk hati Tuan Putri? Apakah itu karena kekuatan saya? Saya rasa tidak. Itu adalah ketukan hati dari Tuhan. Mungkin pertemuan kita akan disisipkan sebuah kebaikan di dalamnya. Begini saja manusia, saya akan mengizinkan kalian bertemu dengan kakak saya. Kakak saya itu bernama Uun Saketi Sagoro. Uun Saketi Sagoro. Benar. Keluarga sakit. Dia 5 tahun lebih tua daripada saya. Saya akan mengizinkan kalian masuk ke dalam untuk menemui dia. Kalau kalian memang bisa mengobati, saya akan mempersilahkan kalian untuk mencoba mengobati kakak saya. Saya sih tidak janji, tapi saya akan berusaha seperti itu Tuan Putri. Dan apabila usaha kalian membuahkan hasil, kalian boleh pegang janji saya. Apabila kalian berhasil untuk menyembuhkan kakak saya yang sedang terkena penyakit seperti itu, janji saya manusia, saya akan berikan apapun yang kalian minta dan yang saya sanggupi, termasuk minyak wangi yang kau inginkan untuk merencanakan sesuatu kepada Kologati. Tapi saya harap Tuan Putri jangan membocorkan hal ini, karena itu penting. Tidak akan. Saya tahu Kologati makhluk seperti apa. Memang dia harus dihentikan. Tidak boleh makhluk seperti Kologati berkeliaran terlalu lama di luar sana. Itu akan sangat membahayakan. Baiklah, mari saya antarkan kalian menemui kakak saya. Mana manusia? Kakak saya berada di sebelah sana. Oke. Tetapi saya Kebakarannya mohon, berarti mau banget dik. Ambane pola. ketika kalian sudah berada di depan kakak saya, Yang lagi musim ketiga kok. tolong kalian jangan menunjukkan wajah yang jijik akan lukanya ataupun akan penyakitnya. Kalau perihal itu saya sangat mengerti Tuan Putri. Mari, Pas kebakaran dik. Ini nomornya bu. saya selalu sedih Mau ngerti tepatnya dik ya kayaknya tambah ambil yuk. apabila Iya, menemui tambah. kakak saya. Memang setiap hari saya Ini yang enggak sih kayak memberinya ada makan, kebakaran gini. menyuapinya. Dik. Tuh, ambek banget deh. Ya, di dunia kalian mungkin di sini terjadi kebakaran. Itu manusia. Mana sih mana? Bentar. Ya. Biarkan saya berbicara dulu dengan Silakan, kakak saya. silakan. Mau buat apa dia?
Kalian tunggulah sebentar. Dik mampu dik. Shh, ada berisik. Kakak, ini saya datang membawa tamu yang akan mengobati kakak. Semoga saja tamu kali ini datang tidak seperti tabib-tabib yang tidak pernah datang kemari. Semoga saja kakak sembuh dari penyakit ini, Kak. Mereka semua dari bangsa manusia. Saya sudah berbicara banyak dengan mereka, dan mereka makhluk yang baik. Mereka dipenuhi dengan rasa percaya diri. Semoga saja dengan bermodalkan percaya diri dan keyakinan itu akan menyembuhkan kakak dari penyakit ini. Silakan manusia. Siapkan kakaknya. Oh iya, siap. Bantu mas. Kita masuk badan ini. Masuk badan ini. Assalamualaikum Tuan Putri Uun. Sumpah kebakaran tambah banget kayak kotoran. Apa kamu cerita ini sudah lama Tuan Putri? Sudah sekitar 8 tahun manusia. Astagfirullah. Saya tidak tahu dari mana penyakit ini berasal. Yang jelas, ketika kakak saya pulang dari perjalanan 1 minggu, selang beberapa hari, dia seperti ini. Pelan-pelan dulu. Bang, Lara, bapak kulitnya bang. Pelan-pelan dan bang. Ya, baju manusia ini saya lepas dulu ya. Silahkan manusia. Kalau minder nggak mau ini. Ini bajunya manusia, bukan bajunya jenengan. Ya, baju manusia. Mohon maaf ya, Tuan Putri. Aduh. Bukan maksud untuk itu. Semuanya sudah kaku seperti itu Pak. Benar. Punten. Aduh. Kalau kaku. Bismillah ya Tuan Putri, saya mohon izin. Bukannya saya gimana. Sebenarnya ayahanda pun tidak kurang-kurang berusaha mencari obat untuk kakak saya ini manusia. Ada airnya enggak? Ada air enggak? Kun, airnya kun, tas kun. Saya bawa. Oh, garam mau mas? Garam dari itu loh. Abdul Kursid. Ya, ambil. Abdul Kursid. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Uun Saketi Sagoro. Uun Saketi Sagoro. Uun Saketi Sagoro. Semoga
darimu ya Allah. Melalui perantara sekarang ini semua yang diderita oleh rasa-rasaku dipermudah, Amin. disembuhkanlah ya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Iya kan aku tua ya. Ihdinas. Bismillah. Bagi teman-teman yang Ya. ada Surat. saya kasih setengah jam. Setengah. Tidak kakak, tidak apa-apa. Saya terharu. Ada dari bangsa manusia yang mau mengobati dirimu. Untuk apa mas? Saya sudah menerima. Ngomongnya juga udah susah ya. Iya. Jangan bicara seperti itu kakakku. Manusia ini mengatakan Yang sekaligus. setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Semoga saja keajaiban menghampiri kakak. Mohon izin ya Tuan Putri. Dolas. Tahan. Tahan. Sebenarnya harusnya buat mandi ini. Buat mandi. Bapak airnya nggak ada deh. Sabar, Putri. Nanti sembuh. Tutupnya mana? Apakah ada yang bisa saya bantu manusia? Bantu doa. Biarkan dulu sebentar Tuan Putri. Lihat perbedaannya. Saya sudah pernah mengalami hal ini. Alhamdulillah sembuh Tuan Putri. Semoga saja kesembuhan menghampiri kakak saya. Melipik kok. Iya, ya perih banget. Tapi mampunya berpati ya. Oh, mati sih. Lihatlah manusia. Luka kakak saya sudah mulai layu. Biarkan sebentar Tuan Putri. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana bisa? Udah. Kon, mari. Urak aja sekali kan. Lihatlah manusia. Lukanya berjatuhan. Saya tidak menyangka. Dia membunuh seorang ya. Iya, kan. Itu bisa kurang banget nih. Berdirilah Tuan Putri. Bukan saya yang menyembuhkan Tuan Putri. La ilaha Kau sembuh kak. illallah. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Gusti Allah.
Bersyukurlah. Kau sehat kembali. Saya tidak menyangka. Duh Melo, Dik. Iya po. Selama bertahun-tahun penantianmu untuk sembuh dari penyakit ini terjawab sudah. Iya. Iya, kau sembuh. Terima kasih manusia. Subhanallah. Ya seperti itulah Tuan Putri. Terkadang kita sering tidak menyadari bahwasanya obat yang dikirimkan Tuhan itu berada paling dekat dengan kita. Kita terkadang selalu sibuk mencari obat,